Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019 31009092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Raizana Firdaus dengan NIM 2019 31009090. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faresa Paranadia dengan NIM 2019 310098. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019 310107. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jessica dari Asanda dengan NIM 2019 310099. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 2019 310101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi pemasaran dan wawasan pelanggan. Perlu adanya sistem informasi pemasaran yang baik untuk menyeimbangkan informasi yang ingin dimiliki konsumen serta apa yang benar-benar mereka butuhkan. Informasi pemasaran terutama melayani pemasaran perusahaan dan juga dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal. Wawasan pelanggan itu sendiri adalah pemahaman tentang pelanggan dan pasar yang berasal dari sistem informasi pemasaran yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai dan hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan wawasan pelanggan ini untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Untuk mendapatkan wawasan pelanggan yang baik, pemasar harus mengelola informasi pemasaran secara efektif dari berbagai sumber. Yang pertama, ada informasi pemasaran dan data besar. Perusahaan dapat menemukan serta menghasilkan informasi pemasaran dalam jumlah banyak dengan adanya teknologi informasi akhir-akhir ini. Media yang biasa digunakan oleh konsumen untuk memperoleh informasi tentang pemasaran yaitu smartphone. Selain itu, melalui media sosial, diantaranya yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh informasi pemasaran melalui SMS, video, maupun blog. Jauh dari kekurangan informasi, sebagian besar manajer pemasaran mengalami kelebihan beban data dan sering kewalahan karenanya. Masalah ini dirangkum dalam konsep Big Data. Big Data itu sendiri bisa diartikan dengan kumpulan data besar dan kompleks yang dihasilkan oleh kecanggihan saat ini, teknologi generasi, pengumpulan, penyimpanan, dan analisis informasi. Perusahaan yang secara efektif memanfaatkan kelebihan data ini dapat memperoleh wawasan pelanggan yang baik. Yang kedua, ada mengelola informasi pemasaran. Perusahaan harus merancang sistem informasi pemasaran yang efektif guna memberikan informasi yang baik kepada manajer dalam bentuk yang tepat, waktu yang tepat, sehingga dapat membantu manajer untuk menggunakannya. Informasi untuk menciptakan nilai pelanggan, keterlibatan, dan hubungan pelanggan yang lebih kuat. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang dan prosedur yang berdedikasi untuk menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan membantu mengambil keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menilai kebutuhan informasi dan mengembangkan data. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan informasi. Dalam merancang sistem informasi, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dari semua pengguna termasuk partner eksternal seperti supplier, reseller, atau agen-agen jasa marketing lainnya. Sistem informasi marketing yang baik memperhitungkan keinginan pengguna informasi terhadap apa yang mereka benar-benar butuhkan dan apa yang cocok untuk ditawarkan. Perusahaan memulainya dengan menginterview manajer-manajer untuk mengetahui informasi apa yang mereka butuhkan. MIS harus memantau lingkungan pemasaran untuk memberikan informasi dan wawasan kepada pembuat keputusan yang harus mereka miliki untuk membuat keputusan pemasaran utama. Akhirnya, biaya untuk memperoleh, menganalisis, menyimpan, dan menyampaikan informasi bisa meningkat dengan cepat. Perusahaan harus memutuskan apakah nilai wawasan yang diperoleh dari informasi tambahan sepadan dengan biaya penyediaannya, dan nilai serta biayanya seringkali sulit untuk dinilai. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengembangkan informasi pemasaran. Marketer dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari data internal, intelijen marketing, dan riset pasar. Yang pertama yaitu internal data.
Banyak perusahaan membangun database internal yang luas dan pengumpulan informasi elektronik berasal dari sumber data di dalam perusahaan. Informasi dalam database internal dapat berasal dari berbagai sumber. Bagian pemasaran melengkapi informasi tentang karakteristik pelanggan, transaksi penjualan di dalam toko maupun online, dan web ataupun kunjungan situs media sosial. Departemen layanan pelanggan menyimpan catatan pelanggan, kepuasan atau masalah layanan. Departemen akuntansi memberikan catatan rinci tentang laporan keuangan, penjualan, biaya, dan arus kas. Bagian operasi melaporkan rencana dan jadwal produksi, pengapalan atau pengiriman, dan inventarisasi. Tenaga penjual melaporkan reaksi resellers dan aktivitas pesaing. Selanjutnya, mitra saluran pemasaran memberikan data tentang transaksi penjualan. Memanfaatkan informasi semacam itu dapat memberikan wawasan pelanggan yang kuat dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran adalah kumpulan dan analisa sistematis mengenai informasi yang tersedia secara umum mengenai konsumen, pesaing, dan perkembangan di pasar. Tujuan dari intelijen marketing adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan strategis dengan memahami lingkungan konsumen, menilai maupun melacak tindakan pesaing, dan memberikan peringatan dini tentang peluang dan ancaman. Teknik pengumpulan informasi bermacam-macam, mulai dari mengamati konsumen secara langsung hingga menanyai karyawan perusahaan, membandingkan produk pesaing, penelitian online, dan memantau bus media sosial. Kecerdasan pemasaran yang baik dapat membantu pemasar mendapatkan wawasan tentang bagaimana konsumen membicarakan dan terlibat dengan merek mereka. Banyak perusahaan mengirimkan tim pengamat terlatih untuk berbaur secara pribadi dengan pelanggan saat mereka menggunakan dan membicarakan produk perusahaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mendefinisikan masalah dan objek riset. Manajer pemasaran dan peneliti harus bekerja sama untuk menentukan masalah dan menyetujui tujuan penelitian. Manajer memahami keputusan untuk informasi apa yang diperlukan, sedangkan peneliti memahami riset pemasaran dan bagaimana caranya untuk memperoleh informasi. Manajer mungkin tahu bahwa ada sesuatu yang salah tanpa mengetahui penyebab spesifiknya. Setelah masalah didefinisikan dengan cermat, manajer dan peneliti harus menetapkan tujuan penelitian. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mengembangkan rencana riset. Langkah kedua dari proses riset pemasaran menuntut penetapan informasi yang diperlukan, mengembangkan rencana untuk mengumpulkan secara efisien, dan menyajikan rencana itu kepada manajemen pemasaran. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Data sekunder. Peneliti biasanya memulai dengan mengumpulkan data sekunder. Database internal perusahaan memberikan titik awal yang baik, namun perusahaan juga dapat memanfaatkan beragam pilihan sumber informasi eksternal. Perusahaan dapat membeli data sekunder dari pemasok luar, misalnya Nielsen berjualan data wawasan pembelanja dari panel konsumen lebih dari 250 rumah tangga di 25 negara di seluruh dunia dengan ukuran uji coba dan pembelian berulang. Yang selanjutnya yaitu data primer. Dalam banyak kasus, bagaimanapun perusahaan juga harus mengumpulkan data primer yang menunjukkan bahwa merancang rencana pengumpulan data primer panggilan untuk sebuah nomor keputusan tentang pendekatan penelitian, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen penelitian. Sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, survei, eksperimen. Yang kedua, metode kontak. Informasi dapat dikumpulkan melalui surat, telepon, wawancara, atau online. Yang ketiga, rencana pengambilan sampel. Peneliti pemasaran biasanya menarik kesimpulan dengan sekelompok besar konsumen, mempelajari sampel kecil dari total populasi konsumen. Yang keempat adalah instrumen penelitian. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti pemasaran dapat juga melalui kuesioner. Kuesioner sejauh ini merupakan instrumen yang paling umum, baik yang diberikan secara langsung melalui telepon, melalui email, atau online.
Terima kasih dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga yaitu menerapkan rencana penelitian. Peneliti selanjutnya menerapkan rencana riset pemasaran yang terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi. Pengumpulan ini dapat dilakukan oleh staf riset, pemasaran, ataupun oleh perusahaan luar. Peneliti harus cermat agar rencana tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Selain itu, mereka harus tetap waspada terhadap masalah pengumpulan data teknik dan teknologi, kualitas data, dan ketepatan waktu. Peneliti juga harus memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk memisahkan informasi dan wawasan yang penting. Mereka juga perlu memeriksa keakuratan dan kelengkapan data tersebut agar peneliti bisa menstabilasi hasil dan menghitung ukuran statistik. Selanjutnya, menafsirkan laporan temuan. Peneliti pasar sekarang harus menafsirkan temuan dan menarik kesimpulan, lalu melaporkannya kepada manajer. Peneliti harus menyajikan temuan penting dan wawasan yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Namun, interpretasi jangan hanya diserahkan kepada peneliti. Meskipun sering ahli dalam mendesain penelitian dan statistik, manajer pemasaran lebih tahu banyak tentang masalah dan keputusan apa yang harus diambil. Penelitian terbaik tidak berarti banyak jika manajer memberikan interpretasi yang salah pada peneliti. Demikian pula manajer, mereka cenderung menerima hasil penelitian. Dalam banyak kasus, temuan dapat diinterpretasikan dalam cara yang berbeda, dan diskusi antara peneliti dan manajer akan membantu menunjuk ke interpretasi terbaik. Dengan demikian, manajer dan peneliti harus bekerja sama secara erat dalam menginterpretasikan hasil penelitian, dan keduanya harus berbagi tanggung jawab untuk proses penelitian dan keputusan yang akan dihasilkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran. Yang pertama, kita menggunakan manajemen hubungan atau CRM. Di era Big Data saat ini, kebanyakan perusahaan kebanjiran informasi dari tentang pelanggan mereka dan pasar. Sayangnya, informasi ini biasanya tersebar luas di seluruh organisasi atau terkubur jauh di dalam database perusahaan yang terpisah. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya banyak perusahaan sekarang beralih ke manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk mengelola detail informasi tentang pelanggan-pelanggan. Dan CRM biasanya terdiri dari perangkat lunak canggih dan alat analisis dari perusahaan seperti Oracle, Microsoft, SIS, dan Salesforce.com. Dengan menggunakan CRM untuk memahami pelanggan dengan lebih baik, perusahaan dapat memberikan level yang lebih tinggi layanan pelanggan dan mengembangkan hubungan pelanggan yang lebih dalam. Mereka dapat menggunakan CRM untuk menunjukkan dengan tepat pelanggan bernilai tinggi. Lalu yang B ada data besar dan analisis pemasaran. Data besar saat ini dapat memberikan hasil yang besar, tapi sederhananya, mengumpulkan dan menyimpan data dalam jumlah besar memiliki nilai yang kecil. Pemasar harus menyaring untuk menghasilkan wawasan pelanggan. Analisis pemasaran biasanya terdiri dari alat analisis, teknologi, dan proses oleh pemasar mana yang menggali pola yang berarti dalam data besar untuk mendapatkan wawasan pelanggan dan mengukur kinerja pemasaran. Pemasaran menerapkan analitik pemasaran ke perusahaan besar dan kumpulan data kompleks yang mereka kumpulkan dari pelacakan seperti web, seluler, dan media sosial, pelanggan transaksi, dan perikatan, serta sumber data besar lainnya. Misalnya, Netflix mempertahankan database pelanggan yang membengkak dan menggunakan analitik pemasaran yang canggih untuk mendapatkan wawasan yang kemudian digunakannya untuk mendorong rekomendasi kepada pelanggan, memutuskan program apa yang ditawarkan, dan bahkan mengembangkan konten eksklusifnya sendiri dalam upaya untuk melayani pelanggan
dengan lebih baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mendistribusikan dan menggunakan informasi pemasaran. Informasi pemasaran tidak memiliki nilai sampai manajer menggunakannya untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Jadi, sistem informasi pemasaran harus membuat informasi tersedia bagi para manajer dan pihak lain yang membutuhkannya pada saat mereka membutuhkannya. Banyak perusahaan menggunakan intranet perusahaan dan sistem CRM internal untuk memfasilitasi proses ini. Sistem ini menyediakan akses siap ke informasi penelitian dan intelijen, informasi transaksi dan pengalaman pelanggan, laporan dan dokumen bersama. Selain itu, perusahaan semakin mengizinkan pelanggan utama dan anggota jaringan nilai untuk mengakses akun, produk, dan data lain sesuai permintaan melalui extranet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan informasi pemasaran lainnya, yaitu yang pertama, riset pemasaran dalam bisnis kecil dan organisasi nirlaba. Sama seperti perusahaan besar, bisnis kecil dan organisasi nirlaba membutuhkan informasi pemasaran dan wawasan pelanggan. Manajer bisnis kecil dan organisasi nirlaba seringkali berpendapat bahwa riset pemasaran hanya dapat dilakukan oleh ahli dari perusahaan besar dengan anggaran riset yang besar. Tetapi, banyak teknik riset pemasaran yang juga dapat digunakan oleh organisasi yang lebih kecil, misalnya dengan cara yang tidak terlalu formal dan dengan sedikit atau tanpa biaya. Bisnis kecil dan organisasi nirlaba dapat memperoleh wawasan pemasaran yang baik melalui observasi atau survei informal menggunakan sampel kecil. Selain itu, banyak asosiasi, media lokal, dan lembaga pemerintah memberikan bantuan khusus kepada organisasi kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan informasi pemasaran lainnya yang kedua, yaitu riset pemasaran internasional. Jadi, langkah peneliti internasional yaitu mulai dari mendefinisikan masalah penelitian dan mengembangkan rencana penelitian hingga menafsirkan dan melaporkan hasil. Sebenarnya, peran riset pemasaran sama pentingnya, baik dalam pemasaran domestik atau dalam negeri maupun dalam pemasaran internasional. Dalam melakukan riset pemasaran secara internasional, para peneliti internasional juga mengikuti langkah yang sama, seperti dalam peneliti di dalam negeri atau domestik. Namun, para peneliti seringkali menghadapi masalah yang lebih banyak dan berbeda daripada peneliti dalam negeri. Sementara peneliti dalam negeri berurusan dengan pasar yang cukup homogen atau sama dalam satu negara. Sedangkan peneliti internasional berurusan dengan pasar yang beragam di banyak negara yang berbeda. Jadi, untuk kendala para peneliti internasional ada berbagai macam, yaitu pertama, mencari dan menemukan data sekunder yang baik. Sebab data tersebut hanya bisa diperoleh bila ada informasi-informasi dari banyak sumber berbeda di setiap negara. Sehingga data primer bisa diperoleh dan digabung menjadi data sekunder yang baik. Tapi tidak semua negara bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, menjangkau responden. Nah, di beberapa negara tidak semua bisa menjangkau sebagian responden, sebab karena terbatasnya akses dan media seperti internet dan komputer. Hal ini pun dialami oleh peneliti di Meksiko. Jadi, hanya bisa dilakukan dari rumah ke rumah, hanya di bagian kota terbesar di Meksiko. Selanjutnya yang ketiga, wawancara pribadi. Ada banyak negara berkembang. Peneliti pemasaran internasional di sana juga kesulitan secara eksternal, seperti jalan dan sistem transportasi yang buruk, membuat daerah tertentu sulit dijangkau. Jadi, wawancara pribadi pun menjadi sulit dan membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya yang keempat, keragaman bahasa. Bahasa adalah kendala yang paling jelas. Misalnya,
kuesioner harus disiapkan dalam satu bahasa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara yang diteliti. Lalu tanggapan harus diterjemahkan kembali ke dalam bahasa aslinya untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Ini juga menambah biaya penelitian dan meningkatkan risiko kesalahan dalam penerjemahan. Yang terakhir, kelima, sikap konsumen. Sikap konsumen di berbagai negara juga memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap riset pemasaran. Orang-orang di satu negara mungkin sangat ingin menanggapi. Di negara lain, tidak adanya tanggapan bisa menjadi masalah yang besar. Kebiasaan di berbagai negara mungkin juga melarang orang untuk berbicara dengan orang asing. Selanjutnya, dalam budaya tertentu, pertanyaan penelitian sering dianggap terlalu pribadi. Namun, terlepas dari masalah atau kendala tersebut, seiring dengan pertumbuhan pemasaran global, perusahaan global memiliki sedikit pilihan selain melakukan jenis riset pemasaran internasional ini. Meskipun biaya dan masalah yang terkait dengan penelitian internasional mungkin tinggi, biaya untuk melakukannya dalam hal hilangnya peluang dan kesalahan mungkin lebih tinggi lagi. Selanjutnya, pertimbangan informasi pemasaran lainnya yang ketiga, yaitu kebijakan publik dan etika dalam riset pemasaran. Nah, di dalam kebijakan publik dan etika dalam riset pemasaran, terdapat dua masalah, yaitu gangguan pada privasi konsumen dan penyalahgunaan temuan riset. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai privasi konsumen. Beberapa konsumen banyak yang merasa positif mengenai riset pemasaran dan percaya bahwa itu dapat dilakukan untuk tujuan yang bermanfaat. Beberapa orang senang diwawancarai dan memberikan pendapat mereka. Namun, ada juga yang lain sangat membenci atau bahkan tidak mempercayai riset pemasaran. Hal ini memiliki alasan, yaitu karena mereka tidak suka diganggu oleh peneliti pemasaran tersebut. Mereka khawatir bahwa pemasar membangun database yang besar yang penuh dengan informasi pribadi mengenai pelanggan. Bisa juga mereka takut kepada peneliti yang mungkin saja menggunakan teknik canggih untuk menyelidiki perasaan terdalam kita, melacak penggunaan internet dan perangkat seluler kita. Selanjutnya, penyalahgunaan riset. Ini sering terjadi di beberapa perusahaan. Nah, perusahaan menggunakan hasil studi sebagai klaim dalam iklan dan promosi mereka. Nah, saat ini banyak studi penelitian tampaknya tidak lebih dari sekedar sarana untuk mempromosikan produk sponsor. Faktanya, dalam beberapa kasus, survei penelitian tampaknya dirancang hanya untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Contohnya ada iklan yang tidak akan saya sebutkan mereknya, pasti sudah tahu. Semprot nyamuk, sekali semprot nyamuk hilang selama 10 jam. Tapi apakah itu iklan yang benar? Saya tidak tahu. Jadi, bagaimanapun dengan tujuan memperoleh keuntungan dari para konsumen itu termasuk tidak etis dan melanggar kode etik dalam penelitian. Jadi, perusahaan harus menerima tanggung jawab dan mengawasi perilaku serta pelaporan riset pemasaran sendiri untuk melindungi kepentingan konsumen serta kepentingan sendiri. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.